Semua siap? Sebelum kita mulai pelajaran pagi hari ini, mari kita sama-sama berdoa. Berdoa mulai. Doa selesai. Ucapkan salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Belajar hari ini? Siap. Ada yang nggak masuk? Medi. Namanya nggak masuk ya? Cuma satu. Kalau sudah siap, tadi katanya untuk belajar, silakan kondisikan bukunya di atas meja, HP-nya tolong simpan. Kita kena apa? BOP dengan menggunakan metode alokasi langsung. Ya, itu BOP dengan menggunakan metode alokasi langsung. Kapan digunakannya metode alokasi langsung, Pak? Alokasi langsung jika perusahaan hanya departemen produksi hanya memakai produksi itu sendiri tanpa menjalankan ke departemen lain. Iya, ya. Jadi kalau departemen itu hanya menggunakan jasanya hanya untuk departemen itu saja, maka dia menggunakan metode alokasi langsung. Kita akan mempelajari tentang metode alokasi aljabar. Ya. Jadi nanti di dalam penilaian ibu, ya kita sama masih diskusi seperti kemarin. Ya, jadi setiap kamu diskusi akan ibu ambil nilainya, kerjasama kamu, kekompakan kamu, kemampuan kamu di dalam menjawab soal. Materi di depan ini. Ini tujuan pembelajaran kita. Setelah kalian mempelajari materi ini, ya bisa mengetahui langkah-langkah penilai dengan menggunakan metode alokasi aljabar. Bisa menjelaskan langkah-langkah untuk menghitung BOP berdasarkan metode alokasi aljabar. Kemudian yang kedua, menerapkan perhitungan tarif BOP dengan menggunakan metode alokasi aljabar. Dan yang terakhir, ya kalian bisa mengevaluasi laporan rekapitulasi untuk masing-masing departemen. Karena biasanya ya di dalam alokasi aljabar sama kayak alokasi langsung kemarin itu biasanya mereka ada dua departemen. Ya, ada departemen produksi, ada departemen kita gunakan perhitungan alokasi aljabar ini. Nah, tadi biasanya kita akan menggunakan perhitungan ini ketika ya jasa yang digunakan departemen tersebut digunakan pula oleh departemen yang lain ya. Nah, contohnya apa, Nak? Contohnya apa? Tenaga listrik dan reparasi. Ya, tenaga listrik dan reparasinya. Yang pertama kita buat dulu persamaannya ya. Persamaannya yang mana? Nah, yang ini dia. X sama dengan A1 ditambah B1 kali Y ya. Y sama dengan A2 ditambah B2 kali X, di mana ya X itu jumlah BOP bagian jasa X setelah menerima alokasi BOP. Dan langkah yang kedua, menyelesaikan persamaan di atas dengan mencari nilai X dan Y. Jadi kita pernah dulu belajar di matematika. Matematika apa namanya ya? Eliminasi ya, eliminasi sama substitusi. Contohnya, PT Abimanyu mempunyai 2 departemen produksi dan 2 departemen jasa. Perusahaan merencanakan biaya OP pabrik untuk kapasitas normalnya itu sebesar 20.000 unit. Ya, jadi kapasitas normalnya untuk mesin itu 20.000 unit. Selama tahun 2021 berdasarkan data tersebut diminta ya, yang pertama kita menghitung berapa besarnya BOP untuk masing-masing departemen jasa. Ini berarti jasa X, jasa Y. Berarti kita disuruh mencari X-nya berapa, Y-nya berapa. Itu perintah yang pertama. Kemudian perintah yang kedua, menghitung BOP neto yang dianggarkan untuk masing-masing departemen produksi. Kerjaannya nah ini dia. Jadi kita cari dulu
sama dengan A1 ditambah B1 kali Y. Dan yang Y A2 tambah B2 kali X. A1 tambah B1 kali Y. A2 ditambah B2 dikali X. Nah, A1-nya ini dia 28 juta tadi ditambah 25%. Dapat 25% dari mana? Dari persentase tadi. Ya, persentase untuk yang B1 itu sebesar 25%. Menghitung BOPD itu untuk masing-masing departemen produksi setelah A-nya saja, yang produksi saja 30%, ya dibagi 80. Ya, 80 ini didapat dari 30 ditambah 50 persentasenya dijumlahin baru nanti untuk pembagian. Ya, sehingga dapatlah dia 9 juta untuk proses 1, proses 2-nya dapatlah 15 juta. Totalnya 24 kelompoknya masih yang kemarin. Ibu akan memberikan bahan ajar yang barusan ini tadi sama LKPD. Nanti di LKPD ini itu ada 6 soal. Setiap kelompok soalnya nggak sama. Ya, setiap kelompok soalnya nggak sama. Silakanlah nanti dicari, ya berdiskusilah sama kawannya. Hanya tadi Ibu bilang ketika nanti presentasi, kelompok yang tidak presentasi akan Ibu tunjuk untuk mengoreksi. Ya, silahkan nanti dipelajari kembali untuk menjawab soal yang diberikan. Ya, Ibu tunjuk ini nomor 1, itu nomor 2, nomor 3, nomor 4, nomor 5, nomor 6. Jadi kalian kerjakan sesuai kalian kerjakan. Waktu pekerjaan kalian hanya 20 menit. 30 menitnya nanti kita pakai untuk presentasi. Ya, kalau tidak paham boleh bertanya sama Ibu. Oke, silakan kerjakan secara berkelompok. Menghitung masing-masing departemen jasa. Berarti kita hitung dulu X dan Y. Masukkan dulu persamaannya. Orang di dalam kelompok, ya presentasikan hasilnya. Ibu tunjuk sekarang. Nanti kalau kelompok 1 yang tampil, ya, kelompok 3 mengomentari. Anak kelompok 3 ini, ya kan? Yang kelompok 2 tampil, kelompok 1 mengomentari. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini kami dari kelompok 1 akan membahas soal nomor 1. Soal yang akan ditulis oleh teman saya. Ini adalah data anggaran BOP pada setiap departemen pada PT WLOF tahun 2015. Departemen produksi departemen A-nya 10 juta, departemen B 25 juta, dan departemen pendukungnya X 4 juta dan departemen Y 6 juta. Di sini diminta bahwa perhitungan alokasi BOP departemen pendukung ke departemen produksi dalam ribuan rupiah dengan metode aljabar. Nah, jadi untuk yang X-nya sama dengan A1 ditambah B1 dikali Y. X-nya 4 juta didapat dari departemen pendukung yang bagian yang X. Terus ditambah dengan 25% kali Y. 25% didapat dari mana? Yaitu didapat dari departemen pendukung yang jasa dep yang Y. Selanjutnya 4 juta ditambah 0,25. Terus kita masukkan yang Y-nya. Yang Y-nya di sini yaitu 6 juta, bisa kalian lihat di departemen Y-nya. Selanjutnya ditambah 0, Presentasi hasil diskusi kelompok 1. Ada yang salah, yang perlu dibenarkan, atau benar lah itu. Silakan.
dan kelompok lain boleh juga menyanggah. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya perwakilan dari kelompok 3 ingin mempresentasikan hasil diskusi kami. Perhitungan alokasi BOP Departemen Pendukung ke Departemen Produksi dalam ribuan rupiah dengan metode aljabar. Untuk Departemen X yaitu 4.200.000 ditambah dengan 10%. Yaitu didapat dari soal dengan Departemen Pendukung jasa Departemen Y 10%. Jadi untuk X yaitu 4.200.000 ditambah dengan 10%. Sedangkan untuk Y yaitu 6.300.000 ditambah dengan 20% dari soal yaitu Departemen Pendukung. Kan di situ yang bagian X urunan ketiga itu kan ada X dikurang 0,02. Ya. Nah, di situ 4.200.000 ditambah 650.000, hasilnya di situ 4.750. Tapi kan hasilnya 4.200.000 ditambah 650 itu 4.850. Berarti ada kesalahan enggak? Coba dicari ulang. Jadinya ke bawahnya salah. Jadinya. Heeh. Bawahnya salah ya. Iya. Ya, karena seharusnya 4 juta 450. kan 4 juta 750. Terusnya yang kelompok 3 mungkin perlu diperbaiki nanti. Berarti untuk yang Y-nya juga salah. Karena hasil X-nya juga salah. Ya. Oke, bagus kelompok 6 sangat teliti sekali ya. Sini ya. Sudah paham untuk perhitungan metode alokasi aljabar? Ya. Oke, kalau sudah paham, siapkan HP-nya. Ibu akan mengambil penilaian melalui pos. Silakan kerjakan. Wah. Karena banyak yang 100, Ibu harapkan kalian tetap membaca buku, ya. Oke, siapa yang bisa menyimpulkan materi kita hari ini apa? Ayo, kasih nilai apa? Oh ya, silakan. Siapa namanya, Nak? Dinda. Akan menyimpulkan pelajaran yang sudah kita pelajari hari ini, yaitu mengenai metode alokasi bertahap. Metode ini adalah digunakan apabila jasa yang dihasilkan Departemen Jasa tidak hanya dinikmati oleh Departemen Produksi saja, tetapi juga dinikmati oleh departemen lain. Dan kemudian untuk mencari metode ini, kita harus menggunakan rumus XY, itu kita menggunakan rumus eliminasi atau mengeliminasi salah satu bilangan yang ada. Kemudian langkah-langkah pengerjaannya yaitu membuat persamaan untuk masing-masing jumlah biaya departemen dengan perumpamaan X dan Y, kemudian menyelesaikan sistem persamaan di atas dengan mencari nilai X dan Y, kemudian menentukan alokasi BOP Departemen Pembantu ke Departemen Produksi melalui tabel. Kita juga bisa di sini ada beberapa, yaitu menghitung BOP neto bagian jasa setelah alokasi dan menghitung BOP neto masing-masing Departemen Produksi setelah alokasi. Untuk menghitung BOP neto bagian jasa setelah alokasi, yang harus kita kerjakan yang pertama adalah mencari persamaan X dan Y terlebih dahulu. Kemudian setelah itu kita ambil kesimpulannya, setelah itu buat tabel jumlah neto BOP masing-masing departemen jasa. Kedua yaitu menghitung BOP neto masing-masing departemen produksi setelah alokasi. Kita mencari dari referensinya dari hasil yang tadi, dari tabel yang telah dibuat dalam BOP neto. Itu kita cari jasa X dan Y-nya. Setelah itu baru kita buat lagi tabel yang menjelaskan mengenai BOP langsung, kemudian ada alokasi BOP tidak langsungnya. Di situ kita tulis jasa X-nya, kemudian jasa Y-nya. Nah, di situ jasa X dan Y kita tambahkan, kemudian itu menjadi BOP tidak langsung, kita totalkan. Setelah itu kita masukkan total produksi atau unit produksinya. Setelah itu kita bagi total dari BOP dengan total unit. Nah, di situ adalah hasil atau tarif dari per produk dari BOP tersebut. Terima kasih.
kita mengakhiri pelajaran siang hari ini, mari kita sama-sama berdoa. Berdoa mulai. Doa selesai. Ucapkan salam. Assalamualaikum